Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah akan memaparkan materi yang berjudul Sengketa Ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irni Ulfa Hasanah, yang kedua ada Rita Hadiati, dan yang ketiga ada saya sendiri, Eva Komariah. Dalam penyampaian materi kali ini akan dijelaskan tentang pertama, pengertian sengketa ekonomi Islam, kedua, ada penyebab sengketa ekonomi Islam, dan ketiga, ada jenis-jenis sengketa ekonomi Islam. Pengertian sengketa. Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Sengketa terhadap hukum akad adalah suatu kondisi terjadinya ketidaksepahaman atau perbedaan kontrak maupun perjanjian hukum yang terkait dengan fakta tidak terpenuhinya hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang ditentukan atau pemutusan hubungan secara kontraktual oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Perselisihan atau sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariat dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian atau akad. Ada sebuah surah yang berhubungan dengan sengketa ekonomi, yaitu surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya, dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adilah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Lalu ada hadis dari riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian di antara orang-orang Muslim itu boleh, kecuali perjanjian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Selanjutnya yaitu timbulnya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariat atau konflik pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ada konflik data, kedua ada konflik kepentingan, ketiga ada konflik hubungan, keempat konflik struktur, dan yang kelima ada konflik nilai. Selanjutnya ada penyebab sengketa ekonomi syariah. Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah biasanya disebabkan oleh adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu, terlanggar, dan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan, atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis dengan sebagaimana di perjanjian awal yang kemudian akan menyebabkan sengketa. Selanjutnya yaitu faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah. Ada dua penyebab. Yang pertama yaitu proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan. Dan yang kedua yaitu akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan dikarenakan yang pertama, para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai keahlian dalam mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien. Selanjutnya yang ketiga, kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi. Dan yang terakhir, tidak jujur atau tidak amanah. Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak,
Ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari. Di antaranya, yang pertama, salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syarat suatu akad, baik syarat subjektif maupun objektif, yang ternyata tidak terpenuhi, sehingga menuntut pembatalan akad. Kemudian yang kedua, akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum. Kemudian yang ketiga, karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kemudian selanjutnya terjadinya perbuatan melawan hukum atau unrestrained debt. Dan yang terakhir, adanya resiko yang tidak terduga pada saat pembatalan akad atau dari sisi jenis sengketa ekonomi dapat diklarifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir, sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara permohonan pernyataan pailit atau PPP, dan juga bisa berubah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di bidang ekonomi syariah. Di samping itu juga perkara derafatul kepailitan atau perkara tidak murni sebagai perkara. Terjadinya sengketa pada umumnya dikarenakan adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah dijanjikan atau disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang telah disepakati, akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, atau salah satu pihak melakukannya dengan terlambat, sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalin perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka. Jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari segi dasar, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan 2 metode. Yang pertama dengan metode penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non-litigasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan sifat, proses, dan putusannya dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu dengan proses adjudikasi, dengan proses konsensus, dan yang terakhir yaitu dengan proses adjudikasi. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariat dikenal dengan 2 metode. Yang pertama, penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para pencari keadilan, khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang menyangkut bisnisnya. Ada 2 bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariat dengan secara litigasi di Indonesia, antara lain yang pertama penyelesaian perkara dengan acara sederhana, yang kedua penyelesaian sengketa ekonomi syariat dengan acara biasa. Penyelesaian perkara dengan acara sederhana yaitu sesuai pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariat
Gugatan dalam perkara ekonomi syariat dapat diajukan secara lisan atau tulisan dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik dalam pemeriksaan perkara dengan acara sederhana yang nilainya paling banyak adalah 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Landasan hukum gugatan sederhana di atas adalah Perma nomor 2 tahun 2005 tentang tata cara gugatan sederhana yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015. Selanjutnya yang kedua yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariat dengan acara biasa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariat dengan acara biasa adalah untuk gugatan biasa berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariat dengan acara biasa secara umum mengacu kepada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR atau RBG dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Non-litigasi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata non yang artinya tidak atau menolak, dan litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. Alternatif penyelesaian sengketa menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian fleksibel dengan menerapkan satu atau beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan, dan sengketa diusahakan mencapai suatu penyelesaian final. Usaha ini ditempuh melalui proses yang sifatnya informal dan sesuai bagi sengketa yang bersifat sangat pribadi atau melalui mekanisme yang disusun bersama oleh pihak secara kesepakatan. Memahami sengketa secara tepat dengan memperhitungkan berbagai implikasinya atau mampu membentuk pihak ketiga pengambilan keputusan untuk sampai kepada penyelesaian. Berdasarkan sifat dan proses putusnya, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan dalam 3 metode, yaitu yang pertama proses adjudikasi, proses konsensus, dan proses adjudikasi semu. Proses adjudikasi di mana penyelesaian sengketa menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang berhadapan, dan hasil putusan yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memutus bersifat kalah dan menang. Proses penyelesaian yang masuk dalam kategori ini adalah peradilan, litigasi, dan arbitrase. Yang kedua yaitu proses konsensus, di mana sifat dan penyelesaian sengketa menempatkan para pihak dan pada posisi yang saling bekerja sama dan menggunakan asas kesepakatan dalam pengambilan keputusan, baik melibatkan pihak ketiga maupun tidak, dan hasil keputusan sama-sama bersifat menang. Proses penyelesaian yang masuk dalam kategori ini adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, ombudsman, dan pencarian fakta bersifat netral. Proses adjudikasi semu, yaitu proses adjudikasi semu. Proses penyelesaian sengketa ini biasanya adalah penggabungan antara dua proses penyelesaian sengketa, sehingga sifat dan hasil putusan tergantung dari pola proses dan yang dikolaborasikan. Adapun proses penyelesaian sengketa yang masuk dalam kategori ini adalah mediasi, arbitrase, persidangan mini, pemeriksaan juri secara sumir, dan evaluasi netral secara dini. Sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.